Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali kita pada kesempatan ini. Pada pertemuan ini Pak Udin akan menyampaikan lanjutan materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum saya lanjutkan ke materinya, karena kemarin saya mengadakan giveaway, barang siapa yang PTS mendapatkan nilai 100 pertama kali mengerjakan akan saya kasih hadiah. Untuk itu kita cek dulu. Kita cek dulu hasil PTS dari kelas OA seret sampai tata boga, ya. Itu saya koreksi, sudah saya koreksi. Yang mendapatkan nilai 100 adalah dua orang ini. Pertama kali mengerjakan di kelas hotel. Ini anaknya Pak Zainur, Mbak Abel sama Mbak Alfi. Yang lain ada, tetapi ini kan dua kali mengerjakan. Pertama mendapat 35, kedua baru dapat 100. Ini juga Devira ini pertama 18, kedua baru 100, dan seterusnya. Tapi kalau kedua orang ini dari kelas TKRO, OA, OB, OC, OD, TBSM, SA, SB, SC, tata boga, perhotelan, itu yang dapat nilai 100 hanya dua orang. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk Mbak Abel Bella Puspita dan Mbak Alfi Munadiroh. Untuk hadiah hari Senin besok atau saat ini, karena saya buat videonya malam jadi saya katakan besok, pada hari Senin tanggal 18 Oktober silahkan menemui saya di sekolah. Insyaallah akan saya kasih hadiahnya. Kemarin saya sudah konfirmasi, tak kasih paket ajine 20.000. Nah ora ya kayak duit 20.000 ngono kuwi. Dan untuk yang lain jangan berputus asa. Saya ucapkan terima kasih juga karena sudah tertib mengikuti PTS. Oke, yang PTS susulan kita cek. PTS susulan ini kemarin data yang kami terima. Kelas OA itu ada 4 orang. OA 4 orang, 1, 2, 3. Nah ini yang kuning ini belum mengerjakan, Mas Aditya Anggi Saputra. Terus OB itu kosong. Ini cuma 1 orang ini mungkin karena mau remedi, tapi ya tetap untuk biji apik tuh. Terus OC kosong. OD ada 2 orang ini, Prasetya Unggul sama Rizal Fitrian. Ini anak saya. Ini sudah ada Rizal Fitrian Ramadan, Prasetya Unggul. Terus yang selanjutnya kelas SA, SB kosong, tertib. Kelas SC Alvin Muhammad, Anton Prastowo, siapa ini? Haidar, Alfi, Alif Yuwana. Ini yang tidak ikut Anton Prastowo. Nah harusnya kan ada ini Anton Prastowo. Cuman Haidar sama Alvin. Terus kelas tata boga hotel tertib. Tata boga 1 orang ada ini Mas Faisal Mahfud. Oke. Tapi nilainya juga belum KKM karena KKM-nya 75. Untuk itu silahkan mengerjakan tugas tambahan dari Pak Udin. Itu. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Materi yang selanjutnya apa? Yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ini ada bagan. Bagan ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memahami bab menuntut ilmu. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan.
menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-122 dan hadis terkait. Nah, ini nanti apa? Pertama kita akan menganalisis ayat dalil Al-Quran. Yang kedua menganalisis hadis-hadis terkait. Hadis dalil Al-Quran. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Dari kedua ini kita akan menyimpulkan atau buahnya ini memiliki nilai dan perilaku mulia, sehingga timbul menjadi semangat menuntut ilmu dan semangat berbagi ilmu pengetahuan. Karena wis ngerti terus dibageke. Seperti itu. Kembali ke materi. Nanti insya Allah materi akan saya sampaikan di deskripsi video ini. Jadi jika kurang jelas silahkan nanti di download, juga sertakan, karena nanti absen saya taruh di deskripsi. Silahkan absen di situ. Materi ini ada sekitar 14 halaman, tapi nanti akan kita pelajari sampai 7 halaman saja. Biasa minggu depan kita ulangi atau kita lanjutkan lagi. Saya akan langsung masuk ke memperkaya hasanah peserta didik. Hasanah itu apa? Pengetahuan, pengertian. A. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. 1. Kewajiban menuntut ilmu. 2. Hukum menuntut ilmu. 3. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ada 4 ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Ya nek awake dhewe Islam berarti wajib menuntut ilmu. Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Jelas. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah adalah, yang tahu jawabannya silahkan WA ke nomor Pak Udin. Ora oleh hadiah rakyat. Di muka bumi dan sebagai hamba atau abid kawula. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan, keimanan tertinggi kepada Allah Ta'ala dan makhluk-makhluknya yang gaib, yang dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas, ilmu agama. Terus yang selanjutnya, hukum menuntut ilmu. Hukumnya menuntut ilmu apa cah? Hukumnya wong sekolah, wong mondok, wong TPA.
istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk mempelajarinya baik sukses maupun gagal, adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah, fardu ain. Golek ilmu sing bermanfaat, ilmu sing bermanfaat, hukume dadi loro, fardu kifayah, fardu ain. Lah nek ilmu sing ora bermanfaat, contone golek ilmu gerarak dienggo debat, golek ilmu gerarak dienggo ngapusi wong, aku dadi ora wajib. Aku ora sekolah pinter sesuk arek maling bank, ora wajib. Kecuali nek aku ora sekolah pinter, ora menuntut ilmu sing tenanan, sesuk men anakku ketularan pinter, ora tak tularke wong daerahku sedo bodho-bodho, misalkan seperti itu, menjadi wajib manfaat kanggo wong liya. Fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Ilmu eksakta sing ngerti WA ke Pak Udin. Ya waduh ora oleh hadiah. Fardu kifayah. Jadi wong Islam ya kudu ngerti ilmu kedokteran, mendiagnosa iki penyakit apa. Ini di dalam ilmu ruqyah ada. Zona gede dari ruqyah. Perindustrian. Terus fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah, dan segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang cara beribadah dan sebagainya. Nah ini fardu ain. Rata-rata wong awake dhewe iki wis dol wisan. Sing digoleki ya wis ngilmu iki tok, carane dodolan, carane berdagang jual beli, nganti lali sing fardu ngain. Dodolan iki golek apa rezeki, ning lali karo sing ngekeki rezeki. Nukang iki lho, nukang sing digoleki apa tenagane men dibayar, ning lali karo wong sing ngekeki rezeki. Fardu ain ditinggalkan, ra gelem yasinan, ra gelem ngaji, ra gelem belajar agama. Lah iki aja ngasek iki dilakoni. Naudzubillah. 3. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di antara keutamaan yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. 1. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Janji Gusti Allah, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-11. 2. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ya memang sekarang kita belum bisa merasakan wong iki di hari kiamat kok. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya sama bersama para nabi. Amin Allahumma amin. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selanjutnya merupakan sedekah yang paling utama. Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim.
hadis riwayat Ibnu Majah, dan seterusnya dan seterusnya. Lebih utama daripada orang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Diberikan lah kayak kepiye dalile. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Naungilah malaikat membawa rahmat, dimudahkan menuju surga. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.